Oke lo semua, dan bertemu lagi bersama Godiotis. Dan sekarang kita bakal kembali melanjutkan MotoGP 4 karir di round kelima, tepatnya di GP Catalunya. Hari ini Rossi akan start dari posisi pertama dan Asep Surasep start kedua. Sementara itu CT Gibernau start ketiga. Jadi kita hari ini bakal start bareng sama mereka di barisan terdepan. Sebelum masuk ke race-nya, inilah dia perolehan poin di klasemen sementara waktu setelah kemarin di ronde keempat. Jadi kita berdua memiliki poin yang sama antara Asep dan juga Valentino Rossi memiliki poin yang sama, yakni 68 poin, dan Max Biaggi di tempat ketiga dengan jarak 11 poin. Sedangkan rekan tim kita CT Gibernau berada di tempat kelima dengan 47 poin. Di klasemen tim, Honda Movistar masih menjadi leader dengan jarak 9 poin dari pesaing terdekatnya, yakni tim Yamaha Gauloises MotoGP. Nah sekarang di GP Catalunya, kira-kira siapa yang bakal mendominasi? Apakah tim dari Honda Movistar atau mungkin dari tim Yamaha Gauloises MotoGP? Kalau gitu langsung saja kita saksikan. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP. Rossi versus Asep versus Gibernau. It's on the way. Catalunya Barcelona Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita lakukan aksi overtaking yang pertama kepada CT Gibernau di first corner. Apakah memungkinkan? Sepertinya kita berjuang dan masih mencari celah kosong dan masih belum bisa sepertinya. Kita tahan dulu sembari menyusun strategi di mana mengovertaking CT Gibernau. Oke, kita nggak bisa ngambil inside karena mereka berdua ngambil inside lebih dulu sehingga kita cukup kesulitan mencari celah kosong. Tapi di sini di exit corner 3 rider bertarung sengit di pengereman tikungan keempat. Rossi, Gibernau, Asep. Kali ini Asep Surasep berhasil menempati tempat kedua sementara waktu. Ketika Gibernau melebar, kita manfaatkan. Tikungan kelima ketika melebar, overtaking kembali dilakukan oleh Gibernau, tapi tidak bertahan lama karena Asep udah bisa ngelakuin overtake balik lagi. Tikungan ke-8, full gas kembali menuju tikungan ke-9. Entry corner, ini here we go. Oke, menuju tikungan ke-10 Caisa. Kini Rossi menjadi pimpinan race dengan gap yang lumayan jauh, 0,6 detik dari Asep Surasep. Oke, sepertinya kita lupa mengganti penggunaan power menjadi 2. Aduh, malah melebar lah. Nicky Hayden jatuh. Oke, ini ada yang aneh. Perasaan tadi di belakang itu si Gibernau kan, tapi kenapa yang crash malah Nicky Hayden? Bahkan Nicky Hayden parahnya out of the race cuy. Oke, ntar aku bakal taruh replaynya ya. Dan sekarang kita malah kena track limit gara-gara salah ngambil jalur. Kurang fokus karena ada notifikasi dan juga ada tambahan indikator bensin atau bahan bakar yang nyala terus hidup terus. Kita kayaknya mau nggak harus pakai power 1 sini daripada kita kehabisan bensin atau kehabisan bahan bakar seperti di MotoGP Mugello dan juga MotoGP Le Mans. Kita harus lebih mempersiapkan hal itu. Lap kedua dengan power 1, apakah bisa mengejar Valentino Rossi? Yamaha versus Honda. Here we go. Kali ini sembari kita menggunakan power 1, kita harus memaksakan diri untuk bisa mengejar Rossi di lap kedua. Semoga saja bisa terrealisasikan. Nah sekarang kita terlalu late braking dan terpaksa melebar. Kampret banget dah. Oke, kembali ke race lain dan semoga nggak jatuh. Astaga, kita turun di tempat ke-6 saat ini. Sebuah kesalahan yang kita buat di lap kedua. Oh my goodness mate, what happened? Max Biaggi tiba-tiba nyangkut di curb cuy. Gila, crashnya ngeri banget. Oke, kali ini ada dua Honda yang udah mental dari balapan. Biaggi dan juga Nicky Hayden, Honda Camel dan juga Honda Repsol. Gue masih nggak expect bakal ada crashnya si Biaggi yang nyangkut di curb cuy. Aneh banget asli. Oke, overtaking Gibernau. Kita overtake kembali di exit corner menjelang tikungan di depan, dan saat ini di sektor keempat Asep Surasep sudah kembali di posisi kelima. Sementara waktu Rossi masih menjadi pimpinan race dengan gapnya kepada Asep 2 detikan lebih. Kapi Rossi mengisi tempat kedua bersama Ducati dan Makoto Tamada di tempat ketiga. Menjelang lap ketiga, Ruben Saus di tempat keempat dan masih ada CT Gibernau di belakang kita. First goal kita mencoba untuk late braking dengan harapan
agar bisa mendekati atau ngepangkas gap agar bisa bertarung memperebutkan podium lagi di race kali ini. Tikungan ketiga, high speed corner masuk perlahan dengan kompon medium depan belakang semua terkendali dengan sangat baik, tidak ada indikasi kita bakal kehabisan ban di race kali ini. Yang jadi problem di beberapa balapan terakhir itu di kondisi bahan bakar aja yang boros banget dan susah banget kita kendalikan cuy. Ya jalan satu-satunya kalau kita mau bensinnya awet ya harus pakai power 1, barang 1 atau mungkin 2 putaran. Ya emang sih itu bakal ngebikin performa kita ngedrop dan kecepatan juga turun, tapi itu bakal berpengaruh banget kalau udah di lap-lap akhir. Bayangin, kita udah kencang, udah posisi pertama, tahu-taunya kehabisan bensin, jadi nggak percuma aja. Percuma karena kalau kehabisan bensin di lap-lap akhir seperti balapan kita sebelum-sebelumnya. Oke, braking zone Lacaisa. Kita cukup lambat ngerem sehingga malah melebar. Semoga tidak ada overtaking dari pembalap yang ada di belakang kita. Kayaknya sih aman sih. Oke, sekarang ternyata race leader sudah beralih kepada Loris Capirossi. Gila, Ducati Factory menjadi race leader di balapan kali ini. Rossi menjadi pengisi tempat kedua. Yang gak ada yang nyangka bahwa Capirossi ngebor gitu bakal bisa fight di barisan depan di balapan kali ini. Cuman kayaknya untuk awal musim hingga sekarang performa dari Ducati dia semua itu tidak stabil layaknya Honda dan juga Yamaha, layaknya Rossi dan juga CT serta Asep Surasep. Lap keempat kita masuki dan gap dengan pembalap yang ada di 4 besar semakin rapat, di mana Ruben Sauz semakin kita kejar dengan selisih 0,8. Tidak lama lagi kita akan melakukan overtaking kepada si Ruben Sauz secepatnya di lap keempat ini agar tidak terlalu lambat untuk fokus mengejar tempat 3 besar. Here we go, come on, masih ada 2 stand up lagi yang harus kita mainkan. Kita harus menjaga kestabilan race pace. Bahkan kalau bisa harus meningkatkan race pace supaya bisa mengejar Ruben Sauz yang lebih awal ini. Dan sekarang gapnya 0,4 saja. Tikungan ke-7, pengereman, tikungan es kecil, full gas kembali menuju turn ke-9, memasuki tikungan sebelum backstride menjelang Lacaisa. Here we go, full gas kembali. Kita mencoba untuk late braking di tikungan ke-10 atau tikungan Lacaisa. Oh my goodness mate, sepertinya Makoto Tamada terpaksa mengalami insiden di tikungan ke-10. Dia terjatuh habis ngelebar, terus dia kehilangan grip sehingga dia crash. Dan kali ini Makoto Tamada terpaksa membuang kesempatannya untuk meraih podium di race MotoGP ronde kelima. Oke, sekarang akhirnya Ruben Sauz mengisi lap pertama. Oke, sepertinya Valentino Rossi mengambil alih posisi pertama dari Loris Capirossi dan Surasep menjadi fastest lap of the race. 1,5 lap lagi yang akan kita manfaatkan demi meraih podium. Oke, sekarang inilah dia momentumnya. Ruben Sauz yang akan kita kejar dari inside line dan masih side by side, tapi di tikungan ketiga apakah Ruben Sauz akan mengovertake kembali dan Capirossi tiba-tiba melebar sehingga dia kehilangan race pace-nya. Tugas kembali menuju tikungan keempat. Kita block pass. Loris Capirossi masih side by side di tikungan keempat ini. Exit corner. Kita masih terus bertahan di serangan balik Loris Capirossi hingga di tikungan kelima. Masuk perlahan, apakah Capirossi bakal menyerang balik, dan sepertinya tidak sama sekali. Oh, oke, hampir saja, nyaris saja Capirossi menyerang balik Asep Surasep. 1,5 lagi yang harus kita mainkan, kita manfaatkan untuk bisa mengejar Valentino Rossi. Capirossi kembali melawan. Wow, what overtaking dari Capirossi yang datang dengan sangat kencang, sangat agresif. Ducati Desmo GP4 memang sangat perlu kita waspadai. Kita melebar, oke, kembali ke racing line, ke fokus Q fighting, dan lap kelima segera usai. Jeremy O'Clain terjatuh, pembalap Aprilia terjatuh di lap kelima, tepat di last sector. 2 tikungan terakhir, Yamaha versus Ducati versus Honda. Last corner, lap kelima. Saat ini kita sedang memulai pertarungan akhir di MotoGP Catalunya.
Yamaha versus Ducati versus Honda. Kita overtaking Rossi, kita overtaking Kapi Rossi di braking zone first corner. Rossi kembali melawan di first corner. Wah, nggak bisa ini. Kita nggak bisa ambil. Dan sekarang oke, mereka melebar. Kita ambil alih posisi kedua dari Valentino Rossi yang kita harus melebar. Dan Asep Surasep berhasil memanfaatkan. Dan Kapi Rossi juga menginjak klub sehingga dia kehilangan kendali dan terpaksa melebar. Exit corner. Kali ini Ducati sudah kita kalahkan. Memasuki tikungan 4, hati-hati, jangan senang dulu, masih ada ancaman dari rivals di belakang yang akan datang di mana saja. Masuk perlahan di tikungan kelima. Bersiap-siap. Oh, Kapi Rossi melakukan block passnya. Dan di exit corner masih side by side Ducati versus Honda. Di tikungan ke-7 kita beri ruang dulu. Oke, full gas kembali menuju tikungan ke-9. Kita overtaking, masih belum bisa, luar biasa. Kali ini di backstride masih kembali bersandingan. Dan di braking zone Lacaisa kita mencoba late braking. Apakah mereka mengovertaking? Benar saja, Kapi Rossi mengovertaking Asep dan dia melebar. Mereka terpancing dengan manuver yang sudah kita buat. Dan saat ini Rossi kembali melawan, tapi jangan sampai kita lengah dari Valentino Rossi. Ingatlah manuver last corner di MotoGP Catalunya 2009. Kali ini tidak akan kita biarkan itu terjadi. Menuju last corner, here we go. Lap terakhir MotoGP Catalunya 2004. Dan saat ini full gas menuju finish line, here we go, cross the line. Dan Asep Surasep bersama Honda Movistar Telefonica meraih kemenangan di ronde kelima ini, mengalahkan Rossi serta Loris Kapi Rossi. Sayangnya keseruan balapan kali ini tidak berlaku bagi CT yang hanya bisa mampu finish di urutan kelima saja. Dia finish bersama dengan koordinator sebagai rekan timnya di tim Movistar Honda juga sama kayak kita cuy. Cuma kita menjadi pengisi posisi pertama saat juga melawan Kapi Rossi di lap terakhir. Dengan Asep yang meraih kemenangan di race GP Catalunya, maka dari itu selisih poin dengan Rossi kembali menjauh menjadi 5 poin di mana Rossi finish kedua. Dan di kelas pun juga masih aman, bahkan juga di kelas berikan pun juga masih aman bagi Honda Movistar MotoGP. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 4 Karir untuk episode selanjutnya di MotoGP Assen, tepatnya di Dutch Grand Prix. Kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video episode berikutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.